Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nezar Afikri Prasetyo, kelas 11 TKJ, absen ke-22. Di sini, saya akan menjelaskan job sheet instalasi konfigurasi VLAN yang sudah saya lakukan di hari Senin. Nah, ada pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah teknologi jaringan yang memungkinkan pemisahan jaringan secara logis dalam satu jaringan fisik. Tujuan utamanya adalah agar perangkat yang terhubung pada perangkat fisik yang sama, seperti switch atau router, dapat dipisahkan secara logis menjadi beberapa jaringan virtual. Hal ini bermanfaat agar lalu lintas data antar departemen, misalnya siswa dan guru, tidak bercampur. Nah, lalu keamanannya lebih baik karena perangkat dalam VLAN berbeda, tidak bisa langsung berkomunikasi. Manajemen jaringan lebih mudah dan terstruktur. Nah, ada kebutuhan alat dan bahan yang saya butuhkan di praktek kali ini. Yang pertama ada router Mikrotik RB750 berfungsi sebagai untuk merutukan jaringan. Yang kedua ada switch Mikrotik RB260GS untuk membagikan VLAN. Laptop digunakan untuk konfigurasi dan pengujian. Kabel UTP sebagai media penyambung antara perangkat. Nah, ada perencanaan instalasi switch. Port 1 VLAN ID 10 dan 11 untuk siswa dan guru, jenis tagged. Berfungsi sebagai trunk dari router ke switch. Nah, kedua, port 2 dan 3 sebagai VLAN ID 10 untuk siswa, jenis akses menggunakan DHCP. Port 4 VLAN ID 11 untuk guru, jenis akses dengan IP statik. Nah, di sini ada topologi jaringan dengan IP ISP 180.192.1.1 dan ISP ini dihubungkan ke router RB750 lalu dihubungkan kembali dengan jenis tagged ke switch 260GS. Nah, lalu di sini ada dua perangkat DHCP dan satu perangkat statik. IP dari perangkat DHCP ini 192.168.10.3 dan 192.168.10.54. Gateway-nya 192.168.10.1 dan sebagai VLAN ID 10. Nah, yang statik ini VLAN ID 11 dengan IP-nya 192.168.11.2, gateway-nya 192.168.11.1. Ada tahap pengerjaan di sini. Yang pertama yaitu mengubah identitas router. Nah, ubah nama router agar lebih mudah dikenali dalam jaringan. Nah, misalnya saya nih mengubah nama Mikrotik ini menjadi nama kelompok saya, yaitu grup 2. Lalu, mengubah nama interface. Header 1 dinamai ISP karena berfungsi sebagai koneksi internet. Header 2 dinamai VLAN karena digunakan untuk VLAN di jaringan internal. Nah, yang ketiga, menambah IP address. Setiap VLAN, misalnya VLAN 10 dan 11, diberi alamat IP berbeda untuk memisahkan jaringan dan menghindari konflik. Nah, ini adalah IP yang saya tambahkan ke routernya. 192.168.10.1 untuk VLAN 10 dan 192.168.11.1 untuk VLAN 11. Yang keempat, mengkonfigurasi DHCP server. Pada VLAN 10
untuk siswa, DHCP diaktifkan agar perangkat klien bisa mendapatkan IP secara otomatis. Pada VLAN 10, maksudnya pada VLAN 11 untuk guru, IP ditetapkan secara statik atau manual untuk memudahkan kontrol akses pada VLAN 11 ini. Nah, yang kelima, menambahkan VLAN pada interface. VLAN 10 dan VLAN 11 ditambahkan sebagai interface baru pada router dengan ID VLAN yang sesuai. Yang keenam, menambahkan IP pada interface VLAN. Nah, ini IP-nya. Mohon maaf juga sebelumnya karena screenshot di kelompok saya itu sangat sedikit. Jadi banyak progres yang tidak ke screenshot. Nah, lanjut konfigurasi firewall dan DNS. Nah, menambahkan NAT atau Network Address Translation untuk membagikan internet kepada semua perangkat di jaringan. DNS server diatur menggunakan DNS Google yaitu 888. Nah, agar perangkat dapat terhubung ke internet dengan benar ya. Nah, ini ada tampilan GUI di Winbox. Lalu konfigurasi VLAN 10 menjadi DHCP ya dengan perintah IP DHCP-S1. Lalu ya ini sudah saya jelaskan tadi. Namun aksesnya sedikit. Nah, sini ada konfigurasi VLAN di switch. Yang pertama, masuk ke menu VLAN dan aktifkan VLAN mode di semua port. Yang kedua, setting VLAN receive menjadi only port 1 menjadi only tag dan port 2 sampai 4 only untag. Nah, only tagged ini artinya hanya menerima paket data yang sudah diberi tag VLAN. Yang untag ini jadi dia itu menerima paket biasa tanpa tag VLAN. Yang ketiga, pengaturan default VLAN ID. Port 1 VLAN ID port 1 VLAN ID 1 untuk trunking, port 2 sampai 3 VLAN ID 10 untuk siswa, port 4 VLAN ID 11 untuk guru. Nah, selanjutnya aktifkan force VLAN ID untuk semua port. Nah, di sini centang semuanya kecuali yang ujung ini tidak usah. Nah, fungsinya itu memaksa setiap port untuk mematuhi VLAN ID yang sudah ditetapkan agar tidak ada data yang lolos ke VLAN lain. Selanjutnya, ubah header VLAN. Nah, di sini yang port 1 menjadi add if missing. Nah, yang port 2 sampai port 5 tetapkan saja sebagai leave as is. Setelah diubah ini, lalu klik apply all untuk menyimpan konfigurasi. Nah, selanjutnya masuk ke menu VLAN S, ubah VLAN ID 1 ke end if missing, lalu apply lagi. Nah, ini penjelasan yang tadi ya seharusnya. Jadi itu untuk trunking. Port 1 router disambungkan ke ISP untuk koneksi internet. Nah, jadi kalau mau internetan ya harus disambungkan dengan ISP. Port 2 di router dihubungkan ke port 1 switch sebagai trunking atau jalur penghubung antara router dan switch. Port 2 dan 3 untuk VLAN 10 atau siswa, dan port 4 switch untuk VLAN 11 atau guru. Nah, di sini ada tahap pengujian. Tahap pengujiannya. Yang pertama, tes DHCP. Pastikan dulu perangkat di VLAN 10 mendapatkan IP otomatis dari DHCP server.
Ini IP-nya 192.168.11.54. Lalu tes IP statiknya di CMD dan kami sudah mengecek dan hasilnya TTL. Lalu tes koneksi juga antar VLAN ini. Nah, saya juga ngeping DNS Google dan berhasil. Jadi kesimpulan di konfigurasi VLAN ini, jadi konfigurasi VLAN yang benar membantu membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang lebih aman dan terorganisir dengan menggunakan perangkat MikroTik RB750 dan RB260GS. VLAN untuk siswa dan guru dapat dibedakan. Perangkat siswa mendapatkan IP otomatis melalui DHCP, sementara perangkat guru menggunakan IP statik untuk kontrol akses yang lebih mudah. Trunking diimplementasikan untuk menghubungkan router dan switch agar semua VLAN dapat terhubung dengan internet. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Juga saya juga kurang berkontribusi di kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.